Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Rudat FM. Berjumpa kembali dengan Rudat FM di Kota Jakarta. Pagi ini tanggal 9 Juli 2026, Rudat FM hari Kamis berada di sekitar stasiun BNI City atau stasiun KA Bandara. Pada pekan terakhir liburan sekolah atau pekan ketiga ya teman-teman. Jadi hari Senin efektif kembali anak sekolah masuk ke bangku sekolah. Setelah menuntaskan kenaikan kelas maksud saya, juga barangkali berpindah sekolah karena kelulusan gitu ya, ataupun naik menjadi mahasiswa statusnya ya. Nah teman-teman, beberapa waktu lalu media nasional memberitakan bahwa kondisi ekonomi Indonesia sebenarnya masih dalam tahap tidak stabil ya, banyak guncangan terutama di sektor finansial atau sektor keuangan. Ada IHSG yang masih berkutat di angka 5 ribuan. Juga ada kurs valuta asing yang masih berada di angka sekitar 18.000. Bahkan di hari lalu kabarnya sudah menembus juga kembali ke angka 18.000 rupiah per US dollar. Nah teman-teman, ini kita sudah menjadi indikasi bahwa perekonomian Indonesia ini sebenarnya rentan ya. Dan kabarnya melalui tinjauan atau review MSCI, Morgan Stanley Capital International, dan S&P Global, S&P DJI maksud saya, Standard & Poor, Dow Jones teman-teman, masih meninjau Indonesia untuk kemungkinan menurunkan status indeks global Indonesia dari emerging market atau pasar negara berkembang menjadi frontline market, turun kelas. Artinya bahwa investor masih melihat-lihat ini, sehingga saat ini terlihat bahwa IHSG masih berada di angka 5 ribuan, belum bisa rebound ke angka 6 ribu, 7 ribu ataupun 8 ribu. Dan di waktu lalu juga sudah disampaikan ada satu hal yang mengejutkan ya, sebenarnya tidak juga ya, bahwa Filipina dan Vietnam, tetangga kita, secara ekonomi mereka sudah naik kelas ke negara upper middle income atau negara berpendapatan menengah atas dari sisi PDB per kapita atau GDP per kapita. Jadi sekarang statusnya seperti Indonesia. Indonesia juga baru saja gitu ya kembali ke upper middle income country setelah sebelumnya sempat drop juga di bawah itu teman-teman ya. Jadi beberapa negara berkembang yang berada di region Asia Tenggara sekarang sudah berada di zona yang sama. Ada Indonesia, ada Vietnam, ada Filipina yang mepet ke batas bawah upper middle income country ya teman-teman. Sementara yang sudah agak jauh di atas kita adalah Thailand, sudah di angka 7 ribuan ya. Dan juga ada Malaysia yang sudah di angka sekitar 13 ribuan. Jadi sudah cukup jauh nih kelas kita dengan Thailand dan Malaysia. Sementara kita justru malah kesalip ya teman-teman oleh Vietnam dan Filipina yang baru saja naik kelas tahun 2025 ini menjadi upper middle income country, dari sebelumnya adalah lower middle income country. Jadi negara berpendapatan menengah atas ya, walaupun masih mepet ke angka bawahnya ya teman-teman. Sementara untuk menjadi negara kaya, negara seperti Singapura kita masih jauh ya teman-teman. Batasnya adalah di angka sekitar 13.000 lebih ya. Malaysia sudah mendekati. Sementara kalau Singapura sudah angkanya sudah cukup jauh, berada sekitar 60.000 US dollar per kapita per tahun. Jangan sampai ya Indonesia akan tertinggal oleh Vietnam dan Filipina yang ya sejauh ini kita remehkan, dan ini selalu percaya diri ya untuk bisa naik kelas lepas dari jebakan middle income country ini. Tapi sepertinya memang sulit juga ya. Saat ini Indonesia sempat drop malah, dan baru rebound beberapa waktu, dan sekarang angkanya hampir sama ya di 5.083 US dollar atau 83 juta pendapatan per kapita dalam setahun ya teman-teman. Kalau dirupiahkan 83 juta. Pendapatan kita sudah sampai sejauh itu kah di angka sebenarnya?
83 juta per tahun dibagi 13 ya. Berapa kira-kira teman-teman? Nah, ini menjadi tantangan bagi pemerintahan kita saat ini ya, yang gonjang-ganjing, tidak lepas dari transparansi yang tidak dipercaya oleh investor asing ya. Kita ketahui bahwa beberapa program pemerintah seperti MBG juga saat ini belum firm, jadi terindikasi bancakan korupsi ya, baik di tingkat pusat di BGN-nya sendiri maupun juga di tingkat kabarnya di bawah ya. Ada permainan titik SPPG di mana ada suap di situ, ada juga permainan di pengadaan baik omreng ya, putre ataupun juga pengadaan motor listrik yang terindikasi korupsi. Jadi anggaran pemerintah ini sebenarnya bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi teman-teman. Salah satu faktor yang utama juga selain konsumsi masyarakat, juga ekspor, juga investasi teman-teman. Sayangnya korupsi di kita masih cukup masif. Beberapa waktu juga kita ketahui beberapa pemimpin daerah atau kepala daerah yang hasil pilkada 2024 juga tertangkap KPK melalui OTT. Ada di Sumatera ya, yang terbaru ada di Kuansing, Bupati Kuansing ya, ada di Langkat. Jadi kita masih problem ya teman-teman soal korupsi ini. Mungkin juga terkait dengan sanksi ataupun hukuman yang ya relatif rendah ya, sehingga tidak menyebabkan jera bagi mereka yang akan melakukan korupsi gitu ya. Ini menjadi masalah besar ya. Mudah-mudahan bisa dibenahi terus, terutama soal korupsi dan transparansi, sehingga anggaran yang ada melalui APBN juga bisa menumbuhkan nyata untuk pergerakan ekonomi, tidak banyak dibancak seperti di proyek terindikasi BGN ya, MBG, termasuk juga KDMP kabarnya juga ada ranah ke sana pengadaan barang dan jasanya begitu ya. Ini menjadi tantangan baru rejim Pak Prabowo yang kabarnya efisiensi tapi di daerah juga terdampak ya. Anggarannya terdampak tersedot melalui efisiensi MBG, dan sehingga di daerah banyak berimprovisasi untuk menarik PAD melalui pajak kendaraan bermotor secara progresif ya, ke parkir kendaraan di pasar dicoba di razia, di SPBU, di NTT juga di razia, terutama mereka yang mau mengisi Pertalite ya. Jadi ini sebuah tantangan baru di daerah pasca efisiensi ala MBG program Pak Prabowo dan KDMP ini.